Algoritma FCFS atau First Come, First Serve merupakan algoritma scheduling paling sederhana. Prinsip intinya adalah proses pertama yang akan datang dikerjakan terlebih dahulu hingga proses tersebut selesai. Menurut Richard John tahun 2016, FCFS scheduling merupakan algoritma non-preemptive, yang berarti algoritma tersebut hanya mengerjakan satu proses yang datang duluan dan dijalankan pada satu waktu, tidak melihat adanya antrian lain, entah itu lebih efektif atau lebih penting. Sebagai analoginya adalah sebagai berikut. Anggap aja kita ada di sebuah minimarket, di mana pada minimarket biasanya kasir akan melayani satu pelanggan dalam satu waktu. Seperti pada gambar tersebut, kasir hanya akan melayani pria berbaju biru kelabuan hingga eh, pelayanan itu selesai. Kasir akan melanjutkan melayani pelanggan-pelanggan yang lainnya. Namun, satu kasir tidak akan melayani dua pelanggan sekaligus. Seperti itu analoginya. Karena ketidakefektifan ini, algoritma sederhana ini memiliki kelemahan. Dan karena kelemahan tersebut, algoritma ini tidak digunakan secara luas. Kita masuk ke bagian flowchart. Berdasarkan flowchart di atas, proses 1 atau P1 tiba atau arrive pertama, proses 2 atau P2 tiba kedua, dan proses 3 tiba ketiga. Karena menggunakan algoritma FCFS atau first come first serve, atau algoritma yang memprioritaskan sistem arrive atau kedatangan suatu proses. Dalam flowchart di atas, P1 tiba terlebih dahulu dibandingkan P2 dan P3, kemudian disusul oleh P2, kemudian oleh P3. Maka P1 akan dieksekusi lebih awal dibanding kedua proses lainnya. Dalam alur pemrogramannya, P1 berada pada memori utama atau RAM, kemudian P1 dialihkan pada status ready yang artinya siap untuk dieksekusi. Semua proses baik P1, P2, dan P3 telah berada pada memori utama sebelum proses tersebut dieksekusi. Kemudian P1 dieksekusi berdasarkan burst time atau lamanya eksekusi proses. Apabila proses tersebut selesai, kemudian P1 akan berada pada status finish. Namun apabila ada masalah interrupt, maka P1 dipindahkan ke status block dan status waiting. Begitupun eksekusi proses P2 dan P3 selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dafadiu dengan NIM 163221055. Pada kali ini saya akan menjelaskan cara kerja first come first serve scheduling. Misal ada tiga proses yaitu P1, P2, dan P3 dan mempunyai arrival time sebagai berikut dan burst time sebagai berikut. Maka saat T dimulai dari nol, jadi ini adalah diagram blok yang telah dibikin. Jadi B2 akan dilakukan pertama dikarenakan prosesnya memiliki arrival time 1, yaitu yang terkecil dari tiga arrival time. Jadi P2 akan dilaksanakan selama burst time ini 4, lalu akan lanjut di P3 karena itu yang terkecil kedua yaitu punya 2. Selanjutnya akan dilanjutkan P1 dan proses ini akan beriterasi sampai em, mesinnya mati. Dan dikarenakan first come dan first serve ini adalah algoritma yang non preemptive, maka tidak akan ada setiap proses tidak bisa disela. Jadi P2 ya P2, P3 ya P3, dan P1 ya P1. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan dari FCFS. Kelebihan dari FCFS adalah mudah diimplementasikan dan basic dari algoritma CPU scheduling. Algoritma CPU scheduling yang menggunakan prinsip first come first serve sangat mudah dipahami dan diimplementasikan. Karena algoritma ini mengutamakan proses yang datang pertama kali, implementasinya hanya membutuhkan antrian yang mengatur proses secara urut.
FCFS tidak memerlukan kalkulasi waktu proses yang rumit atau pembagian waktu kuantum, sehingga mudah diprogram dan dijalankan pada sistem yang tidak terlalu kompleks. Selanjutnya, kekurangan dari FCFS. Yang pertama, ada convey effect, yang dimana fenomena ini proses kecil atau cepat harus menunggu proses besar selesai, yang menyebabkan waktu tunggu yang tidak efisien dan dapat memperlambat kinerja keseluruhan. Misalnya jika ada satu proses besar di awal antrian, proses-proses kecil berikutnya yang datang akan terhambat, dan tidak dapat diproses hingga proses besar selesai. Yang kedua, wasting time. Karena tidak ada mekanisme untuk mengoptimalkan urutan eksekusi berdasarkan durasi proses, FCFS dapat menyebabkan waktu tunggu yang lama untuk banyak proses yang lebih pendek. Yang ketiga, kurang optimal. Jika ada proses besar di awal antrian, proses-proses berikutnya yang lebih kecil akan terbengkalai, menciptakan inefisiensi dalam pemanfaatan CPU. Hal ini juga menyebabkan penurunan performa, terutama dalam sistem dengan banyak proses yang harus dikelola secara efisien. Untuk selanjutnya, tahap implementasi seperti yang benar-benar itu biasanya aplikasi pemesanan makanan. Pada tahap implementasi, semua rancangan sistem yang telah sebelumnya diterapkan ke dalam bentuk nyata, yaitu sebuah aplikasi pemesanan makanan berbasis Android. Jadi sistem implementasi ini bekerja dengan menggunakan QR code yang telah tersedia di setiap meja. Pelanggan cukup melakukan scan QR code menggunakan aplikasi Android, lalu langsung diarahkan ke menu makanan. Setelah pemilik pesanan akan dikirim ke server dan dicatat berdasarkan urutan waktu masuknya. Jadi aplikasi ini menggunakan protokol dan format pertukaran data JSON, serta terhubung ke web service backend yang menangani database seperti menu pesanan, user, hingga status penyajian makanan. Semua komponen diuji, termasuk fungsi scan QR code, pengolahan data pemesanan, serta pengiriman data dari sisi Android ke server dan sebaliknya.